Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Fitri Ningrum dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perkembangan fisik, kognitif, dan psikososial masa kanak-kanak awal. Yang pertama, ciri-ciri masa kanak-kanak awal. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling vital yang terjadi dalam perkembangan dan pertumbuhannya, terutama perkembangan motorik dan kognitif. Ciri-ciri masa kanak-kanak awal yaitu yang pertama, usia yang mengandung masalah atau usia sulit. Dikarenakan pada usia ini, orang tua dihadapkan dengan problem tingkah laku sang anak seperti keras kepala, tidak menurut, negativisme, dan lain sebagainya. Yang kedua, usia bermain. Pada usia ini, seorang anak-anak lagi senang-senangnya bermain. Yang ketiga, usia prasekolah. Pada usia ini, seorang anak harus mulai belajar dan mempersiapkan untuk memasuki masa sekolah. Yang keempat, usia belajar kelompok. Pada masa ini, seorang anak lebih suka berkelompok dengan temannya, mengerjakan bersama-sama dengan temannya. Yang kelima, usia menjelajah dan suka bertanya. Pada masa ini, seorang anak mulai mempunyai jiwa bertanya yang tinggi. Mereka suka dengan hal yang baru. Yang terakhir, usia meniru dan kreatif. Pada usia ini, anak-anak akan mulai meniru apapun yang ada di sekitarnya. Peran orang tua sangatlah penting pada masa ini, karena jika yang ditiru sang anak adalah hal baik, akan berdampak baik pula pada perkembangannya. Begitupun sebaliknya, jika yang ditiru itu hal buruk, akan berdampak buruk juga pada perkembangan sang anak. Yang kedua, perkembangan fisik masa kanak-kanak awal. Perkembangan fisik ditandai dengan perkembangan keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan fisik mengalami pertambahan tinggi rata-rata 2,5 inci dan berat badan 2,5 sampai 3,5 kg tiap tahunnya. Pada usia 3 tahun, tinggi anak 38 inci dan berat badan anak sekitar 16,5 kg. Pada usia 5 tahun, tinggi anak mencapai 43,5 inci dan berat badan anak sekitar 21,5 kg. Pada masa kanak-kanak awal, otak dan kepala tumbuh lebih pesat daripada bagian tubuh manapun. Bayi yang usianya 2 tahun, ukuran otak 70% dari otak orang dewasa, sedangkan yang umur 5 tahun, ukuran otak 90% dari otak orang dewasa. Yang ketiga, perkembangan kognitif masa kanak-kanak awal. Perkembangan kognitif adalah perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya, seperti mulai berpikir, belajar, dan mengingat. Terdapat 2 teori dalam perkembangan kognitif, yaitu teori Piaget dan teori Vygotsky. Dari teori Piaget, anak membangun pengetahuan dari pengalaman yang mereka lalui. Pada usia 2-7 tahun, mereka disebut sebagai praoperasional. Pada usia ini, mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata, bayangan, dan gambar-gambar. Menurut teori Piaget juga, anak-anak mulai kreatif, bebas, dan imajinatif. Mereka mulai berinteraksi dengan orang lain. Menurut teori Vygotsky, anak-anak lebih sering digambarkan sebagai makhluk sosial daripada dalam teori Piaget. Anak-anak mengembangkan cara-cara mereka dalam berpikir dan pemahaman, terutama melalui interaksi sosial. Dari sini sudah jelas bisa disimpulkan, menurut teori Piaget, mereka berkembang menurut kemampuannya sendiri-sendiri. Sedangkan menurut teori Vygotsky, mereka berkembang ditentukan oleh lingkungan sekitar mereka. Yang keempat, yaitu perkembangan psikososial masa kanak-kanak awal. Psikososial anak dapat ditentukan ketika seorang anak memperhatikan kehidupan sosial mereka.
Perkembangan psikososial yang terjadi pada masa kanak-kanak awal meliputi beberapa hal. Yang pertama, perkembangan emosi. Selama awal masa kanak-kanak, emosi sangat kuat. Mereka mudah terbawa ledakan-ledakan emosional sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Yang kedua, perkembangan sosial. Anak-anak mulai meningkatkan intensitas hubungan dengan teman sebayanya. Yang ketiga, perkembangan permainan. Dengan adanya permainan, anak-anak akan terhibur dan belajar memecahkan masalah yang anak-anak hadapi. Yang keempat, perkembangan moral. Anak masih belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, di sini peran orang tua sangatlah penting. Orang tua yang harus membimbing dan mengarahkan mereka. Mendidik anak di usia awal kanak-kanak yang baik dan benar sesuai dengan psikologi mereka. Pada masa ini, anak-anak suka menirukan apa yang kita lakukan dan apa yang kita bicarakan. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus memperhatikan perkembangan mereka, lingkungan tempat mereka bermain, dan siapa saja teman-temannya. Karena itu bisa berdampak pada perkembangan mereka. Apa yang ditirukan itu baik, berdampak baik pula pada perkembangan sang anak. Jika yang ditirukan buruk, akan berdampak buruk juga pada perkembangan sang anak. Di sini, dalam mendidik sang anak yang baik dan benar sesuai dengan psikologi, yang pertama, ajaklah anak untuk jalan-jalan di sekitar kompleks rumah atau taman bermain. Hal ini bertujuan agar anak bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, bertemu dan bermain dengan teman sebayanya. Hal ini bisa membuat psikososial anak terlatih sejak dini. Yang kedua, ajari anak dengan hal-hal sederhana atau permainan. Pada masa kanak-kanak awal, untuk menyerap ilmu, janganlah memberikan hal yang sulit. Lakukan dengan hal sederhana, mencontohkan lewat video, ataupun orang tua langsung yang memberikan contoh. Lewat permainan pun bisa. Yang ketiga, jangan membentak sang anak ketika sang anak melakukan kesalahan. Karena bentakan orang tua akan terekam jelas pada memori sang anak. Oleh karena itu, di sini peran orang tua sangatlah penting. Berilah nasihat secara lembut, secara pelan-pelan, agar nantinya sang anak bisa mengerti jika mereka melakukan kesalahan. Yang keempat atau yang terakhir, jangan perkenalkan anak dengan gadget terlebih dahulu dan temani anak ketika menonton televisi. Karena hal ini berdampak sangat buruk pada perkembangan sang anak. Mereka bisa ketergantungan bermain gadget, bermain game online, dan lain sebagainya. Salah satu alternatifnya yaitu mendampingi sang anak ketika menonton televisi, karena kita bisa memilih dan memilah tontonan mana yang baik ditonton oleh sang anak, agar mereka tidak salah menonton tayangan yang ada pada televisi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.